Bab 1277 Pergi temui Mei Xiuying. Semua hasil ini membuat para wanita dari suku manusia ikan dan merak tujuh warna tercengang. Suku manusia ikan baik-baik saja, karena mereka telah menyaksikan metode Yang Chen sebelumnya, tetapi Kai Yi tidak dapat mengatasinya. Di mana dia melihat Yang Chen menggunakan teknik ini? Melihat bahwa dia benar-benar dapat mempercepat kematangan bunga spiritual dan rumput aneh, dia tidak dapat duduk diam. Yang Chen, teknik apa ini? Mata Kai Yi membelalak karena takjub. Yang Chen tersenyum tipis, tanpa menjelaskan apapun. Bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia jelaskan dengan jelas dalam waktu singkat. Ini adalah salah satu kemampuan Tuan Muda. Ki sejati Tuan Muda penuh dengan energi alami, dan ketika energi alami ini menyatu dengan bunga spiritual dan rumput aneh, ia dapat dengan cepat mematangkannya. Namun, dibandingkan dengan terakhir kali, tekniknya jelas jauh lebih baik. Terakhir kali, Tuan Muda hanya mempercepat sebagian kemajuannya, tetapi kali ini, baik jangkauan maupun kemajuannya jauh lebih tinggi daripada terakhir kali. Beberapa lincau yang baru ditanam telah matang lebih dari setengahnya. Beberapa manusia ikan berkata dengan gembira. Semua ini tentu saja karena pengaruh Yang Chen yang mencapai alam bela diri surga. Sekarang, Yang Chen melihat hasil percepatannya dan merasa puas. Dia melihat tangannya, merenung dalam benaknya. Sekarang setelah mencapai alam bela diri surga, saya telah mencapai efek seperti itu. Saya tidak tahu ke tingkat mana efek percepatan ini dapat ditingkatkan setelah mencapai tahap pelat roh. Teknik roh alam ini benar-benar harta karun. Di waktu luang, saya harus berlatih lebih banyak dan tidak ketinggalan dalam metode kultivasi ini. Yang Chen membuat penilaian dalam benaknya. Berpikir tentang teknik roh alam, Yang Chen teringat pada berbagai kekuatan suci Changlin Feng. Dengan mempraktikkan teknik roh alam, dia sekarang secara efektif mempraktikkan teknik dasar Changlin Feng. Dia masih perlu melihat tembok batu pencerahan. Dia bahkan mungkin memahami kekuatan ilahi, yang akan sepadan dengan statusnya sebagai Tuan Muda Changlin Feng. Setelah berbincang lebih lanjut dengan para wanita dari suku manusia ikan, Yang Chen meninggalkan rumah itu, meninggalkan Kai Yi tetap tinggal dan pergi sendirian. Setelah itu, Yang Chen pergi ke tembok batu pencerahan. Pada saat yang sama, Kaisar Renhu telah kembali ke sekte Ling Nuzong dan langsung menghadapi Hua Wanru saat dia kembali. Hua Wanru duduk di bola giok, merasakan kedatangan Kaisar Renhu, dan dengan tenang membuka matanya, menatap Kaisar Renhu tanpa berkedip. Ada hasilnya, Hua Wanru berkata perlahan. Pemimpin sekte, saya telah melakukan yang terbaik dan menggunakan kunci rahasia untuk mengirimkan panggilan tersebut. Sayangnya, tampaknya pelakunya tidak berada di dalam sekte wilayah utara. Tentu saja, tidak mungkin ada kesalahan dalam perhitungan pemimpin sekte, tetapi orang ini mungkin secara kebetulan meninggalkan sekte wilayah utara tepat setelah pemimpin sekte menghitungnya. Itulah sebabnya saya pergi ke sana kali ini dan tidak menemukan apapun. Kata Kaisar Renhu. Suara Hua Wanru dingin dan keras, kamu tidak perlu menyanjungku, aku sangat menyadari tingkat perhitunganku sendiri. Bahkan jika itu salah, tidak akan ada perbedaan di lokasi umum, pembunuhnya pasti berada di dalam sekte wilayah utara. Namun, orang ini sangat licik, dan tas penyimpanannya jelas disembunyikan. Itulah sebabnya kunci rahasia tidak menemukan apapun. Sudahlah, mari kita kesampingkan masalah harta karun untuk saat ini, apakah kamu sudah mengumumkan masalah pembersihan pintu verifikasi Dao? Saya sudah mengirim pesan ke Sekte Divisi Laut dan Sekte Wilayah Utara, dan akan menuju ke Sekte Gunung Zen nanti. Keluarga kerajaan, binatang serigala tinta, dan klan binatang esensi api semuanya harus sibuk mempersiapkan masalah ini. Kata Kaisar Renhu. Mendengar ini, Hua Wanru memejamkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku mengerti, jika tidak ada yang lain, kamu bisa turun dan jangan mengganggu kultivasiku yang tertutup dengan mudah. Tepat saat Kaisar Renhu hendak pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, pemimpin sekte, ada satu hal yang tidak tahu haruskah aku menyebutkannya. Bicaralah. Hua Wanru berkata dengan dingin, tampak agak tidak sabar. Kaisar Renhu juga menyadari ketidaksabaran Hua Wanru dan, terjepit di antara batu dan tempat yang sulit, harus menelan pil pahit dan berkata, masalahnya, saya belum sempat melaporkan rincian lengkap menara ujian kekaisaran yang baru saja saya hadiri, dan kemudian saya pergi ke Sekte Wilayah Utara. Ada kebangkitan seorang jenius di Sekte Wilayah Utara. Itu tidak bisa diabaikan. Oh, jenius macam apa? Hua Wanru berkata sambil mengusap alisnya, tidak menanggapinya terlalu serius. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, pemimpin sekte, pemuda ini telah melampaui Sima Long di menara ujian kekaisaran. Dia berhasil melewati semua 20 lantai menara ujian kekaisaran dalam satu tarikan napas dan mungkin bahkan lebih berbakat daripada Sima Long. Kaisar Renhu berkata sambil melirik Hua Wanru, takut akan tanggapan tidak senang darinya. Hua Wanru tidak marah karena keterampilan muridnya sendiri lebih rendah daripada yang lain, dan berkata, teruslah maju. Baru pada saat itulah Kaisar Renhu berani menceritakan kisah Yang Chen, termasuk kekuatan dan bakatnya, dengan cara yang jelas dan ringkas. Alam bela diri surgawi tingkat keempat, dan bahkan lebih muda dari Sima Long.
Jika itu benar, peluangnya untuk melangkah ke tahap Spirit Plate hampir terjamin. Jika demikian, pemuda ini tidak boleh dianggap enteng. Siapa namanya? Hua Wanru bertanya. Namanya Yang Chen. Kaisar Renhu melihat bahwa Hua Wanru telah memperhatikannya dan menghela napas lega, setidaknya itu berarti informasi tentang Yang Chen masih bermakna. Apa? Hua Wanru tiba-tiba bergidik. Yang Chen. Kaisar Renhu tidak tahu mengapa Hua Wanru terkejut, tetapi dia pikir itu bukan pertama kalinya. Hua Wanru pernah mendengar nama Yang Chen sebelumnya, dan setiap kali, suasana hatinya berubah, yang tidak sejalan dengan sifatnya. Dia mengira Hua Wanru terkejut, dan melanjutkan, pemimpin sekte, aku juga bingung. Seberapa berbedakah pemuda ini dengan Yang Chen dari 36 daerah timur? Mungkin mereka adalah orang yang sama. Sangat jarang memiliki nama yang sama dan sama-sama luar biasa. Hua Wanru tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya untuk membuat gerakan penuh perhitungan. Melihat sikap Hua Wanru yang penuh perhitungan, Kaisar Renhu tidak berani berbicara lebih banyak lagi dan buru-buru berhenti, takut akan mengganggunya. Hua Wanru memejamkan matanya dan menghitung dengan serius sejenak, akhirnya membuka matanya setelah beberapa lama. Ketika dia membuka matanya, ekspresi Hua Wanru dingin dan acuh tak acuh, orang yang membunuh Kaisar Ling Fei ada hubungannya dengan dia, meskipun itu bukan dia. Bagaimana mungkin kematian Ling Fei ada hubungannya dengan anak ini? Mata Kaisar Renhu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Seberapa kuat Ling Fei dan seberapa kuat Yang Chen? Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Hanya ada hubungannya. Hua Wanru mengucapkan sepatah kata, lalu mendesah pelan. Tak seorang pun tahu untuk apa desahannya. Setelah sekian lama, Hua Wanru akhirnya berkata, buka pintu penjara bawah tanah, aku ingin bertemu Mei Xiuying. Aku sudah lama tidak bertemu teman lama ini, dan kurasa dia pasti sedang memikirkanku. Bab 1278 Teknik Pohon, Lin Boyu. Pada saat ini, Yang Chen telah tiba di depan tembok batu pencerahan. Dengan status Yang Chen saat ini, kedatangannya di tembok batu pencerahan menarik perhatian banyak orang. Yang Chen telah menjadi selebriti di sekte wilayah utara, dan setiap gerakannya menarik perhatian. Itu Tuan Muda Yang Chen. Yang Chen ada di sini. Beri jalan untuk Tuan Muda Yang Chen, dia adalah kebanggaan sekte teritori utara kita. Memang benar, kudengar Tuan Muda Yang Chen membawa kehormatan besar bagi sekte wilayah utara kita di konferensi uji coba keluarga kerajaan tahun ini. Banyak orang berdiskusi, dan beberapa bahkan datang untuk memberi penghormatan. Yang Chen, tentu saja, tidak berpura-pura dan menanggapi semuanya. Hal ini membuat mereka yang tidak mengenalnya mendapatkan kesan yang lebih baik tentangnya. Tak lama kemudian, Yang Chen duduk di depan tembok batu pencerahan dan mulai memahami. Kali ini, Yang Chen tidak mempunyai ambisi yang lebih besar selain memahami satu kekuatan suci saja sehingga ia layak menyandang gelar sebagai Master Puncak Junior Puncak Changlin, dan itu akan memuaskan harapan orang-orang. Pada awal proses pemahaman, Yang Chen berulang kali gagal memahami satu pun teknik rahasia kekuatan ilahi. Namun, kali ini berbeda. Teknik rahasia itu tampaknya terkait dengan kultivasinya terhadap teknik roh alam. Saat ia memahami dinding batu pencerahan, ia dapat memahami kata-kata berdasarkan pemahamannya terhadap teknik roh alam. Semua kata-kata itu mengandung energi alam yang mengesankan yang beresonansi dengan teknik roh alamnya. Melihat ini, Yang Chen sangat gembira, dan segera mengikuti perasaan ini. Dia mengaktifkan teknik roh alam di dalam tubuhnya, dan kemudian mengarahkan kata-kata lain yang beresonansi dengan teknik roh alam, secara bertahap membentuk teknik rahasia kekuatan ilahi. Kata-kata yang dibutuhkan untuk menyusun teknik rahasia kekuatan ilahi tampaknya banyak dan panjang. Yang Chen menghabiskan waktu 5 hari 5 malam penuh untuk menyelesaikan kata-kata beresonansi dengan teknik roh alam. Pikiran Yang Chen dipenuhi dengan banyak kata-kata yang padat. Ini, ada lebih dari satu kekuatan ilahi yang harus aku pahami. Yang Chen terkejut. Berdasarkan teknik kekuatan suci yang berasal dari teknik roh alam, setidaknya ada 3, tidak, tepatnya 4. Teknik kayu roh agung, aku ingat yang ini, berada di peringkat 62 dalam daftar kekuatan ilahi, dan ada teknik rahasia hutan, yang berada di peringkat 77. Dan ini adalah teknik suci naga kayu. Yang Chen merenung. Dia akrab dengan ketiga kekuatan suci ini. Adapun yang keempat, ini dia. Saat Yang Chen membaca dengan saksama, alur pikirannya tiba-tiba terhenti, dan dia dikejutkan oleh serangkaian kejutan. Ini adalah teknik pohon. Jantung Yang Chen berdebar kencang. Konon katanya hal baik terjadi saat kita tidak menduganya. Kekuatan suci keempat ini sebenarnya disebut teknik pohon. Mungkinkah ini teknik pohon yang disebutkan oleh monyet iblis bermata ungu? Yang Chen buru-buru melihat kata-kata yang berhubungan dengan teknik pohon di bawah ini. Ini adalah sistem kultivasi dan metode teknik kekuatan ilahi ini. Setelah membacanya, Yang Chen merasa itu sangat mendalam dan sulit dipahami dalam waktu singkat. Yang Chen tidak dapat memastikan apakah ini adalah teknik pohon yang dibicarakan oleh monyet iblis bermata ungu, karena monyet iblis itu mungkin juga tidak tahu banyak tentangnya.
Yang membuatnya penasaran sekarang adalah dia belum pernah mendengar tentang teknik pohon ini dalam buku-buku kuno Puncak Changlin dan juga tidak tercantum dalam daftar kekuatan ilahi. Mungkinkah ini kekuatan dewa peringkat pertama? Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Dia pernah mendengar Wang Tong menyebutkan bahwa ada rumor tentang kekuatan suci di tembok batu pencerahan yang merupakan kekuatan suci tertinggi yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri sekte wilayah utara. Namun, apa sebenarnya kekuatan suci ini masih belum diketahui semua orang. Oleh karena itu, belum ada konfirmasi mengenai kekuatan ilahi yang menduduki peringkat pertama dalam daftar kekuatan ilahi ini. Teknik pohon, saat hati Yang Chen bergetar, dia dengan cepat menghafal metode kultivasi teknik pohon sepenuhnya dalam pikirannya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, ia mengedarkan teknik pohon di dalam tubuhnya selama satu siklus penuh. Ia menemukan bahwa teknik ini dan teknik roh alam beresonansi satu sama lain, seolah-olah keduanya adalah satu. Jadi begitulah adanya. Teknik roh alam adalah dasar untuk mengolah teknik pohon. Tidak heran teknik roh alam membutuhkan saripati pohon kuno berusia 10.000 tahun, dan tidak heran monyet iblis bermata ungu memberitahu saya bahwa mengolah teknik pohon membutuhkan saripati pohon kuno berusia 10.000 tahun. Monyet iblis benar. Mungkin teknik roh alam dan teknik pohon awalnya adalah satu, tetapi dipisahkan oleh generasi berikutnya atau oleh leluhur pendiri sekte wilayah utara pada era itu karena tembok batu pencerahan, sehingga menghasilkan dua teknik yang berbeda saat ini. Yang Chen bergumam. Saat pikiran ini mengendap, tiba-tiba, rangkaian kata-kata dalam benaknya menghilang dengan tiba-tiba. Keempat teknik rahasia kekuatan ilahi yang asli semuanya terhapus dari benaknya. Segera setelah itu, seorang pria parubaya berpakaian putih muncul di benaknya, entah dari mana. Pria parubaya ini mengenakan jubah Tao dengan lambang sekte teritori utara dan penuh dengan sikap yang membuat orang-orang mengaguminya. Siapa itu? Yang Chen membelalakkan matanya karena terkejut. Tidak heran dia heran. Pria parubaya ini jelas-jelas berwujud kesadaran jiwa. Mengubah kesadaran jiwa menjadi wujud manusia bukanlah hal yang mengejutkan. Yang mengejutkannya adalah mengapa pria parubaya berwujud kesadaran jiwa ini bisa muncul begitu tiba-tiba di benaknya. Lautan kesadaran, yang merupakan inti kognisi seseorang, adalah sumber jiwanya. Bagi seseorang yang dengan mudah menciptakan kesadaran jiwa di laut kesadarannya dan membentuk wujud manusia benar-benar berbahaya. Tidak mengherankan jika Yang Chen terkejut. Anak kecil, jangan kaget, aku tidak punya niat jahat padamu. Seperti yang kau lihat, aku hanya punya sedikit kekuatan jiwa ilahi, dan aku tidak mengancammu. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum ramah. Yang Chen mengangguk. Di dalam sekte wilayah utara, dia masih merasa aman. Dia bertanya, siapakah Anda, Yang Mulia? Aku tidak tahu sudah berapa tahun berlalu di dunia fana ini, atau apakah kau masih mengenaliku? Namaku Lin Boyu. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum tipis. Lin Boyu. Pupil mata Yang Chen mengerut tajam. Kau adalah pendiri pertama sekte wilayah utara. Oh, kau mengenaliku, sepertinya tahun-tahun itu belum melupakanku. Tapi aku masih merasa bahwa aku telah menunggu lama, sangat lama, tidak ada yang bisa memanggil kehadiranku. Gumam Lin Boyu. Junior memberi hormat kepada leluhur Master Lin Boyu. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Dia seharusnya sudah memikirkannya lebih awal. Wang Tong telah menyebutkan bahwa kekuatan suci pertama sekte wilayah utara ditinggalkan oleh Lin Boyu, dan pendiri puncak Changlin juga Lin Boyu. Bagaimana mungkin Lin Boyu tidak meninggalkan beberapa metode yang luar biasa? Sayangnya, tidak ada seorang pun yang mampu menguasai kekuatan suci yang ditinggalkan Lin Boyu. Namun, hal ini tidak penting bagi Yang Chen. Sebagai pendiri pertama sekte wilayah utara, Lin Boyu, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu, tetap saja merupakan leluhur pada masa itu yang ingatannya layak dihormati dan dipuja. Melihat sikap Yang Chen, Lin Boyu tersenyum dan berkata, si kecil, karena kamu bisa memperlakukanku dengan sangat hormat, sepertinya pendidikan di sekte wilayah utara masih memadai. Kalau begitu, aku cukup bab 1279 keberadaan dewa. Leluhur, aku baru saja mendengarmu mengatakan bahwa tidak ada yang memanggilmu. Berarti, kemunculanmu sekarang sebenarnya karena aku memanggilmu. Yang Chen bertanya langsung. Benar sekali. Lin Boyu tertawa. Saya harap leluhur dapat memberi saya pencerahan, kata Yang Chen. Itulah alasan mengapa jiwaku muncul di sini. Saat itu, aku meninggalkan kekuatan ilahi teknik pohon di dinding batu pencerahan ini. Selain itu, aku juga mengumpulkan berbagai kekuatan ilahi di tahun-tahun awalku. Kekuatan ilahi lainnya tidak terlalu rumit untuk dikembangkan. Namun, teknik pohonku sangat sulit untuk dikembangkan. Ini adalah tempat yang paling kukhawatirkan. Agak lucu bahwa seluruh kebanggaan hidupku, teknik pohon, telah memungkinkanku untuk melakukan perjalanan melalui 6 suku di seluruh benua, membuat 6 suku memiliki ingatan baru tentangku, dan takut padaku sebagai bagian dari ras manusia. Kekuatan ilahiku tidak bisa hilang dalam sungai sejarah yang panjang. Kata Lin Boyu. Senior, kamu sudah melewati 6 suku. 6 dari mereka. Yang Chen tercengang. Ya, ada 6 suku di sekitar ras manusia. Apakah kamu tidak tahu ini? Lin Boyu bertanya dengan ragu.
Junior hanya tahu tentang klan binatang iblis dan suku iblis larangan. Yang Chen berkata dengan canggung. Tidak, tidak, klan binatang iblis memang salah satu suku yang mengelilingi ras manusia, tetapi suku iblis larangan tidak. Suku iblis larangan berada jauh dari wilayah ras manusia kita, kata Lin Boyu. Yang Chen sedikit bingung. Lin Boyu menyebutkan wilayah manusia ini. Mungkinkah ada manusia di wilayah lain? Dia belum pernah mendengarnya dan tidak menyangka hal itu mungkin. Wilayah ini seharusnya menjadi inti ras manusia, bukan? Sepertinya ada beberapa perubahan yang terjadi pada generasi selanjutnya. Di era saya, 6 suku di sekitar tidak lebih lemah dari ras manusia kita. Terutama klan binatang iblis, mereka melotot ke arah ras manusia kita. Ini juga alasan mengapa saya sering pergi ke klan binatang iblis untuk memberi pelajaran kepada binatang iblis itu. Binatang iblis itu mungkin tidak terlalu takut kepada saya, tetapi mereka pasti masih ingat teknik pohon saya. Lin Boyu tertawa. Setelah mendengar ini, Yang Chen mengerti beberapa hal. Usianya membatasi pemahamannya tentang era. Era terjauh yang diketahuinya adalah era kuno perang besar antara manusia dan binatang iblis. Itu sekitar 1000 hingga 2000 tahun yang lalu. Adapun Lin Boyu, seharusnya sekitar 5000 tahun yang lalu. 5000 tahun, memang waktu yang lama dari sekarang. Namun, monyet iblis bermata ungu pasti sudah ada 5000 tahun yang lalu. Umur binatang iblis jauh melampaui manusia. Ini juga alasan mengapa monyet iblis bermata ungu memiliki ingatan yang sangat segar tentang teknik pohon dan mengapa ia bersikeras meminum esensi pohon kuno 10.000 tahun. Pasti dia pernah melihat kekuatan teknik pohon sebelumnya. Leluhur, teknik pohon Anda memang memiliki dampak besar pada generasi muda. Sayangnya, seperti yang Anda katakan, kesulitan memahami teknik pohon terlalu tinggi. Junior cukup beruntung mendapatkan esensi pohon kuno 10.000 tahun dan akhirnya secara kebetulan mengolah teknik roh alam, yang memungkinkan saya memahami teknik pohon. Yang Chen berkata dengan jujur. Begitulah masalahnya. Teknik roh alam adalah bagian pengantar dari kultivasi teknik pohon. Saya sengaja memisahkannya untuk mengurangi kesulitan dalam kultivasi teknik pohon, kata Lin Boyu. Mendengar ini, Yang Chen juga mengerti secara umum. Seperti dugaannya, teknik roh alam memang dipisahkan dari teknik pohon oleh Lin Boyu. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen menjadi semakin penasaran dengan kekuatan ilahi teknik pohon. Bayangkan saja, teknik roh alam pengantar begitu kuat, lalu seberapa kuat teknik pohon? Itu tidak dapat dihitung. Lin Boyu menghela napas, sayangnya, intisari pohon kuno 10.000 tahun masih terlalu sulit ditemukan. Aku telah menunggu selama bertahun-tahun dan akhirnya menemukan seseorang sepertimu. Anak muda, bisakah kau memberitahuku, sudah berapa tahun berlalu sejak berdirinya Sekte Wilayah Utara sekarang? Sudah sekitar 5.000 tahun, jawab Yang Chen jujur. Lebih dari 5.000 tahun, ya, kata Lin Boyu, matanya penuh dengan perubahan, sudah lama sekali. Sepertinya saudaraku benar. Beberapa hal pada akhirnya adil. Teknik pohon yang aku ciptakan tak tertandingi dalam hidupku, tetapi sulit bagi generasi selanjutnya untuk mempelajari kekuatan ilahi ini. Ini adil, tetapi tidak apa-apa. Setelah lebih dari 5.000 tahun, akhirnya diturunkan kepada orang baru. Anak kecil, siapa namamu? Yang Chen, dari generasi selanjutnya. Kata Yang Chen. Yang Chen, bagus sekali. Metode kultivasi teknik pohon seharusnya sudah kamu hafalkan sepenuhnya. Ingat, kultivasi teknik pohon semuanya didasarkan pada teknik roh alam. Jika teknik roh alam belum sempurna, kamu tidak boleh mencoba menampilkan teknik pohon, karena itu akan merugikanmu. Jika kamu ingin mencoba, pastikan untuk menyempurnakan teknik roh alam terlebih dahulu. Kata Lin Boyu. Yang Chen bingung, mengapa Anda perlu menyempurnakan teknik roh alam sebelum mengolah teknik pohon. Namun, dia tidak bisa mengabaikan kata-kata Lin Boyu, jadi dia berkata, Junior mengerti. Baiklah, saya harap Anda akan meneruskan metode kultivasi ini di masa depan dan tidak mengecewakan reputasi saya di masa depan. Baiklah, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Sekarang pikiran ilahi saya akan segera menghilang, jika Anda memiliki pertanyaan lagi, jangan ragu untuk bertanya. Lin Boyu menatap Yang Chen dengan ramah. Apakah Tuhan ada di dunia ini? Leluhur, seberapa jauh pencapaianmu di zamanmu? Apakah kamu melampaui tahap demigod? Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mungkin dia terlalu bersemangat, dia tidak bisa mengendalikan diri dan mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Dewa, tentu saja ada, kata Lin Boyu, energinya juga habis, pikiran ilahinya benar-benar hilang dalam benak Yang Chen. Yang Chen ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi pikiran Lin Boyu terlalu tipis. Setelah dia selesai berbicara, mereka pun terpecah dengan sendirinya. Melihat ini, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Namun, dia tahu dia tidak bisa serakah. Sekarang setelah dia memperoleh teknik pohon, dia telah memperoleh keuntungan besar. Namun, teknik roh alamku sekarang hanyalah sebuah pencapaian kecil, aku tidak tahu kapan itu akan selesai. Leluhur Lin Boyu ingin aku menyempurnakan teknik roh alam ini sebelum aku dapat menggunakan teknik pohon, aku tidak tahu mengapa.
Tampaknya reputasi teknik pohon yang tak tertandingi dalam generasi leluhur Lin Boyu tidak dapat digunakan olehku untuk saat ini. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia perlahan membuka matanya. Aku belum berhasil mengolah teknik pohon, jadi lebih baik aku tidak memberi tahu siapapun tentang hal itu untuk saat ini. Yang Chen berpikir dalam hati. Berpikir seperti ini, dia tidak dapat menahan tawa keras. Awalnya dia ingin memahami kekuatan ilahi untuk memberinya status Tuan Muda Feng dari Chang Lin Feng dan menghindari orang lain mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Chang Lin Feng. Namun, sekarang karena teknik pohon tidak dapat diungkapkan, sulit baginya untuk menyelesaikan tugas ini. Bab 1280 Verifikasi Dao Zhang Suelian. Yang Chen tidak punya pilihan selain kembali ke kediamannya. Setelah kembali, dia tidak terburu-buru untuk mengolah teknik roh alam. Alasan utamanya adalah karena mengolah teknik roh alam bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam waktu semalam. Jika dia mengolahnya secara membabi buta, mungkin tidak akan ada manfaatnya. Oleh karena itu, Yang Chen mengambil pendekatan yang mantap dan berfokus terutama pada pemurnian batu 5 elemen emas dari tanah 5 elemen bawaan. Pemurnian kekuatan emas yang terkandung dalam batu 5 elemen emas ini berlangsung lambat. Namun, hal itu sangat membantu Yang Chen dalam mengolah tubuh ilahi Taichu miliknya. Yang Chen tidak terburu-buru dan perlahan-lahan memurnikan batu-batu tersebut hingga tubuh ilahi Taichu miliknya sempurna. Namun, ini jelas merupakan proyek jangka panjang, bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Yang Chen mempersiapkan dirinya secara mental, tetapi pada hari ke-15 kultivasinya yang tertutup, Qin Sueru tiba-tiba mengganggunya. Tuan Muda Puncak, Tuan Muda Puncak. Suara Qin Sueru terdengar mendesak. Hal ini membuat Yang Chen menilai bahwa jika itu adalah masalah kecil, Qin Sueru tidak akan mengganggunya. Sekarang Qin Sueru begitu cemas, itu mungkin masalah besar. Yang Chen tentu saja tidak bisa menunda lagi dan segera membuka pintu, menatap Qin Sueru, dan bertanya dengan bingung, Sueru, ada apa? Apa yang terjadi? Tuan Muda, utusan Wang Tong datang, mengatakan bahwa Kaisar Besar Hua Wu ingin bertemu langsung dengan Anda. Ini masalah yang mendesak. Semakin cepat, semakin baik, dan kita tidak bisa menundanya. Kata Qin Sueru. Oh, jadi begitu. Aku akan keluar dan melihatnya. Yang Chen tidak ragu-ragu dan langsung keluar. Wang Tong sudah lama menunggu di luar. Melihat Yang Chen keluar, dia berkata dengan hormat, Salam, Tuan Muda Puncak. Sekarang Anda sudah di sini, mari kita pergi menemui Kaisar Agung. Penatua Wang Tong, apa masalahnya kali ini? Bisakah Anda mengungkapkannya sedikit? Tanya Yang Chen. Masalah ini terkait dengan penyelesaian pintu verifikasi Dao. Wang Tong menjawab dengan hormat. Membersihkan pintu verifikasi Dao. Wajah Yang Chen penuh dengan kebingungan. Dia tidak tahu banyak tentang pintu verifikasi Dao ini, jadi dia berkata, Penatua Wang Tong, bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang pintu verifikasi Dao untuk junior ini? Bukannya aku tidak akan membicarakannya, Tuan Muda Puncak, tetapi aku juga tidak tahu banyak tentangnya. Aku tidak dapat membantumu dengan hal-hal ini. Kamu hanya dapat bertanya kepada Kaisar Agung ketika kamu sampai di sana. Wang Tong berkata sambil tersenyum pahit. Mendengar ini, Yang Chen tercengang. Dia tidak menyangka pintu verifikasi Dao begitu misterius, bahkan Wang Tong tidak tahu banyak tentangnya. Kalau begitu, dia hanya bisa menunggu untuk menanyakannya kepada Kaisar Besar Hua Wu. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di tempat Kaisar Besar Hua Wu. Begitu Yang Chen tiba, Kaisar Besar Hua Wu berkata dengan gembira, Yang Chen, kamu di sini. Junior memberi hormat kepada Kaisar Agung. Yang Chen membungkuk. Bagus. Kaisar Agung Hua Wu semakin menyukai Yang Chen, dan berkata sambil tersenyum, Yang Chen, kurasa Wang Tong sudah memberitahumu tentang perjalanan ini. Ini terkait dengan verifikasi pintu Dao. Kamu mungkin tidak tahu banyak tentang itu. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Yang Chen dengan cepat menggelengkan kepalanya. Di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang verifikasi pintu Dao. Begitu pula di kehidupan ini. Wajar jika kamu tidak tahu. Pintu verifikasi Dao diciptakan lebih dari 200 tahun yang lalu. Tentu saja, pintu itu pasti sudah ada selama lebih dari 200 tahun. Pintu itu ditemukan oleh kami, orang-orang tua, lebih dari 2 abad yang lalu. Kaisar Agung Hua Wu menjelaskan. Apa istimewanya pintu verifikasi Dao? Tanya Yang Chen. Kaisar Agung Hua Wu berkata dengan ramah, tidak hanya luar biasa, bahkan dapat menyebabkan kegemparan di wilayah tengah. Biar kujelaskan begini, ketika pintu verifikasi terbuka, di dalamnya ada balai bukti. Tahukah kau apa yang ada di dalam balai bukti? Ada apa di sana? Yang Chen bingung. Kemungkinan tak terbatas. Kaisar Agung Hua Wu menarik napas dalam-dalam, bahkan seseorang sepertiku, seorang Kaisar Agung, dapat memperoleh manfaat besar dan membuat terobosan kapan saja. Ambil saja Kaisar Agung Lin Guang sebagai contoh. Faktanya, dia sama sepertiku dan Kaisar Agung Jin Si tetapi telah menembus level yang lebih kuat dari kami berdua, semua berkat pembukaan pintu verifikasi Dao 100 tahun yang lalu. Selain itu, Bai Yudi. Kau mengenalnya, dia adalah salah satu orang yang paling diuntungkan dari pintu verifikasi Dao terakhir.
Bahkan Kaisar Agung pun bisa mendapat manfaat tak terbatas. Yang Chen membelalakan matanya. Kaisar Agung Lin Guang berada di tahap Jinzun. Mungkinkah terobosannya ke tahap Jinzun disebabkan oleh pintu verifikasi Dao? Untuk sesuatu yang dapat membantu Kaisar Agung membuat terobosan, terlalu mustahil baginya untuk sekadar membayangkannya. Hehe, memang, manfaatnya tak terbatas. Beberapa spekulasi mungkin tampak jauh bagimu. Namun, hari ini, aku memintamu datang ke sini untuk memperluas wawasanmu. Jadi, tidak ada salahnya memberitahumu. Yang Chen, 100 tahun yang lalu, 3 orang di Balai Bukti mendapat manfaat darinya dan berhasil mencapai keilahian. Kaisar Agung terkekeh. Keilahian. Mata Yang Chen membelalak, mungkinkah mereka telah menembus tahap demigod? Kamu sudah tahu tentang tahap demigod. Sepertinya kamu sudah membaca banyak buku kuno. Kaisar Agung Huawu tampak terkejut sejenak, lalu berkata, benar sekali. Mereka melampaui tahap demigod dan mencapai tingkat dewa. Aku belum melupakan kejadian itu bahkan sampai sekarang. Sayangnya, aku tidak cukup diberkati saat itu. Aku tidak berhasil mencapai tingkat dewa atau bahkan membuat terobosan. Apa yang terjadi setelah mereka mencapai tingkat dewa? Yang Chen bertanya dengan bingung, apakah mereka masih berada di wilayah tengah sekarang? Tidak, mereka tidak. 3 dewa, 2 di antaranya berasal dari keluarga kerajaan, diperkirakan akan menyatukan dunia pada saat itu. Namun siapa yang tahu bahwa 3 individu luar biasa yang mencapai keilahian akan menghilang tidak lama setelah mereka kembali. Kata Kaisar Agung Huawu. Yang Chen pucat, mereka menghilang. Ya, mereka menghilang. Kaisar Agung Huawu membenarkan. Yang Chen bertanya-tanya, jika 2 dari mereka berasal dari keluarga kerajaan, siapa yang ketiga? Kau tidak mengenalnya. Jika kau menyebut namanya di depan Ling Nuzong, mereka mungkin tidak akan bisa duduk diam. Dia disebut permaisuri abadi, bernama Zhang Suelian. Gelar permaisuri abadi berarti dia adalah permaisuri terhebat dalam sejarah. Berbicara tentang Zhang Suelian, dia dapat dianggap sebagai kecantikan yang tak tertandingi. Wajah Kaisar Agung Huawu penuh dengan kekaguman, dan ada pandangan kerinduan dan rasa hormat di matanya. Yang Chen terkejut, Zhang Suelian. Kau pernah mendengar tentangnya, bukan? Kaisar Besar Huawu tersenyum. Aku pernah mendengar sedikit tentangnya, kata Yang Chen sambil memaksakan diri untuk terlihat tenang. Dia tidak hanya pernah mendengar tentangnya, tetapi dia dan Zhang Suelian bahkan terikat oleh kontrak pernikahan. Zhang Suelian, seperti dirimu, berasal dari 36 daerah timur. Haha, orang-orang dari daerah tengah memandang rendah orang-orang dari 36 daerah timur. Namun, begitu seorang jenius dari daerah timur membuat nama, mereka selalu mencengangkan. Pertama Zhang Suelian, lalu kau, Yang Chen. Hahaha, Kaisar Besar Huawu tertawa terbahak-bahak. Dia tidak punya keluhan tentang Yang Chen dan sangat puas dengannya. Yang Chen berkata dengan hormat, Kaisar Agung, Anda terlalu memuji junior ini. Bab 1281 tugas membersihkan. Haha, baiklah, tidak usah repot-repot dengan formalitas. Yang Chen, kamu bisa bertanya apa saja yang tidak kamu mengerti, dan aku akan memberitahumu semuanya. Kata Kaisar Agung Huawu. Yang Chen mengangguk dan bertanya tanpa ragu, saya memiliki beberapa pemahaman tentang pintu verifikasi Dao, tapi apa sebenarnya pembersihan pintu Dao ini? Begini saja, pintu verifikasi Dao terbuka setiap 100 hingga 200 tahun sekali. Tidak seorang pun dapat menghitung interval waktu yang tepat. Namun, keluarga kerajaan dan 4 sekte kita, bersama dengan klan Tu Wolf dan klan binatang esensi api, semuanya memiliki teknik misterius yang dapat menghitung secara kasar waktu pembukaan pintu verifikasi Dao. Sama seperti ketika Kaisar Renhu datang sebelumnya, dia telah menjelaskan masalah ini. Kata Kaisar Agung Huawu. Yang Chen mengangguk, dia sudah tahu sedikit tentang ini. Di depan pintu verifikasi Dao, ada sejumlah besar budak Dao saat tidak dibuka. Tentu saja, istilah budak Dao diberikan oleh kami. Kami tidak tahu apa sebenarnya nama makhluk semacam ini, dan tidak ada catatan dalam buku-buku kuno. Kata Kaisar Agung Huawu. Yang Chen tercengang. Tampaknya masih banyak hal yang belum diketahui yang harus dijelajahi manusia. Apa itu budak Dao? Tanya Yang Chen. Para budak Dao memiliki pecahan-pecahan kunci di dalam tubuh mereka. Kira-kira setiap 5 hingga 7 budak Dao yang terbunuh dapat menyusun sebuah kunci yang lengkap. Kata Kaisar Agung Huawu. Apa gunanya kunci-kunci lengkap ini? Tanya Yang Chen. Manfaatnya, untuk menjelajahi harta karun di dalam balai bukti. Kaisar Agung Huawu menjelaskan dengan jelas. Jadi, ini membentuk prinsip sederhana, semakin banyak kunci yang kamu dapatkan, semakin banyak harta karun yang dapat kamu jelajahi di dalam balai bukti, dan semakin tinggi kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Dan, semakin tinggi peluang untuk mencapai keilahian. Berbicara tentang mencapai keilahian, nada suara Kaisar Agung Huawu bergetar. Tidak ada satupun Kaisar Agung yang tidak ingin memverifikasi Dao dan mencapai keilahian. Yang Chen bertanya dengan bingung, tapi mengapa kita harus berurusan dengan para budak Dao ini? Awalnya, masalah pembersihan budak Dao di depan pintu verifikasi Dao tentu tidak akan diserahkan kepada kalian, para pendekar langit bela diri.
Ketika pintu verifikasi Dao pertama kali muncul, itu menyebabkan badai berdarah. Kekuatan besar seperti keluarga kerajaan, dan bahkan perang yang mengejutkan pun pecah karenanya. Para kaisar agung yang kuat dikirim, dan lebih dari 10 kaisar agung tewas. Sekte wilayah utara kami menutup pintunya selama bertahun-tahun karena perang verifikasi Dao 100 tahun yang lalu. Tidak seorang pun mampu menanggung kerugiannya. Jika perang seperti ini terjadi lagi, para kaisar agung akan mati atau terluka sebelum umat manusia kami berhasil memverifikasi Dao. Ini membentuk aturan. Kaisar Agung Huawu berkata, aturan ini adalah, setelah pintu verifikasi Dao terbuka, perkelahian untuk sementara diabaikan. Namun sebelum pintu verifikasi Dao dibuka, masalah pembersihan budak Dao diserahkan kepada seniman bela diri langit di bawah alam Kaisar Agung. Kekuatan budak Dao semuanya di bawah tahap piring roh, sehingga seniman bela diri langit dapat menanganinya. Di depan pintu verifikasi Dao, seniman bela diri langit berbagai kekuatan dapat membunuh sebanyak mungkin budak Dao dan mendapatkan sebanyak mungkin kunci, tergantung pada kemampuan masing-masing kekuatan. Yang Chen mengerti, memang benar, tidak ada kekuatan yang mampu menanggung kehilangan Kaisar Agung. Adapun seniman bela diri Sky Martial, meskipun berharga, pasukan besar masih dapat menerima beberapa korban. Begitu ya, junior ini mengerti, kata Yang Chen. Baiklah, Yang Chen, kamu sudah pernah berada di medan perang, jadi aku tidak meragukan temperamenmu. Namun, sekarang setelah kamu mencapai alam bela diri surgawi tingkat keempat, kamu masih kurang memiliki pengalaman bertarung yang sebenarnya setelah memasuki alam bela diri surgawi. Jadi, memanfaatkan kesempatan ini, aku berencana untuk mengirimmu untuk mendapatkan beberapa pengalaman. Tentu saja, kamu dapat yakin bahwa Wang Tong juga akan menemanimu. Dengan kekuatan Wang Tong, dia adalah salah satu pemimpin tim dan dapat menjagamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Kaisar Agung Huawu tertawa. Pada saat ini, Wang Tong mengepalkan tangannya dan menepuk dadanya, sambil berkata, Guru Puncak Junior, ikuti saja aku saat kita masuk ke dalam. Selama aku, Wang Tong, baik-baik saja, tidak akan ada masalah dengan keselamatanmu. Kalau begitu, aku harus merepotkan tetua Wang Tong. Yang Chen tersenyum. Haha, kalau begitu, jangan buang-buang waktu. Wang Tong, panggil yang lain, lalu kita akan menuju puncak Yunhu untuk bertemu. Kata Kaisar Agung Huawu. Ya, Kaisar Agung. Wang Tong keluar dan segera membawa 4 orang kembali. Yang Chen mengamati keempat orang itu dan mendapati bahwa kekuatan mereka telah mencapai puncak alam bela diri surgawi seperti Wang Tong, sedangkan 2 orang lainnya sedikit lebih lemah, hanya di alam bela diri surgawi tingkat ke-9. Keempat orang ini jelas merupakan anggota tim selain Yang Chen dan Wang Tong, dan ketika mereka tiba, mereka menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada Yang Chen. Tentu saja, Yang Chen juga tidak akan sombong, dan juga mengungkapkan rasa hormatnya kepada orang-orang ini. Jadi, mereka segera menjadi akrab satu sama lain, dan saat mereka sadar kembali, tim telah tiba di puncak Yunhu. Ada tempat berkumpul yang ditentukan untuk tim di puncak. Ketika puncak Changlin tiba, puncak Yunhu dan puncak Taking telah tiba, hanya puncak Baihe yang belum tiba. Yang Chen melihat dan menyadari bahwa kebanyakan orang datang dari puncak Yunhu, sekitar 20 orang. Ada 6 seniman bela diri Sky Martial yang kuat di puncak, 10 di tingkat ke-9, dan yang lainnya dengan kekuatan yang lebih lemah, seperti tingkat ke-8 dan tingkat ke-6. Mereka jelas seperti Yang Chen, di sana untuk mendapatkan pengalaman. Puncak Taking memiliki lebih sedikit orang, tetapi masih lebih banyak daripada puncak Changlin, dengan 12 orang. 6 dari mereka juga mencapai puncak bela diri langit, 5 mencapai tingkat ke-9, dan 1 adalah Su Yao. Namun, Su Yao telah berubah drastis dari sebelumnya, dan telah mencapai alam bela diri surgawi. Ketika Su Yao melihat Yang Chen, dia langsung melambaikan tangan dan tersenyum. Yang Chen menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Orang-orang dari puncak Changlin ada di sini. Puncak Taking menyambut mereka dengan hangat. Kaisar Besar Huawu dan Kaisar He Tan mengobrol secara terpisah, dan orang-orang dari masing-masing puncak saling berbincang. Puncak Changlin baru saja tiba, jadi mereka harus menyapa para ahli puncak lainnya dan bertukar basa-basi. Kebaikan-kebaikan ini biasa saja dan tidak dapat dihindari. Ketika mereka sampai di puncak Taking, hal itu cukup normal. Namun, ketika mereka sampai di puncak Yunhu, tiba-tiba terjadi masalah. Ada apa? Kalian dari puncak Changlin tidak menganggap serius masalah membersihkan pintu verifikasi Dao, dan bahkan membawa seorang pendekar langit tingkat 4 untuk mendapatkan pengalaman. Bagaimana jika anak ini kehilangan muka selama tugas pembersihan? Itu berarti kehilangan muka untuk Sekte Wilayah Utara. Mengerti, seorang pria di tingkat ke-9 bela diri langit berkata dengan nada muram. Pria ini tampak muda dan tampaknya sudah lama tidak berlatih. Yuan Cheng, apa maksudmu? Kata Wang Tong dengan marah. Benar sekali, Yuan Cheng, apa maksudmu? Orang-orang lain dari puncak Changlin tidak bisa duduk diam. Sebagai sesama murid dari puncak yang sama, mereka tentu saja harus berpihak pada orang-orang mereka sendiri. Yang Chen tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menjadi sasaran.
Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia merasa hangat ketika melihat orang-orang puncak Changlin membelanya.